Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Semoga teman-teman semua di masa pandemi ini tetap sehat ya dan tetap semangat. Dan semoga masa pandeminya segera berakhir dan kita bisa kembali lagi belajar di kampus kita tercinta. Oke, dalam video kali ini saya akan membahas mengenai tonisitas dalam mata kuliah formulasi dan teknologi sediaan steril. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, saya dari perwakilan kelompok 11, nama saya Pupus Sofi, dengan rekan saya ada Agnes, ada Alusia, ada Ega, ada Salsabila, dan yang terakhir ada Tita. Dalam video kali ini, yang dibahas adalah bagaimana istilah-istilah tonisitas, kemudian bagaimana jika cairan tonisitas itu masuk ke dalam tubuh, dan bagaimana cara perhitungan dari tonisitas itu sendiri. Sekarang, tonisitas itu apa sih? Tonisitas merupakan kemampuan suatu larutan dalam memverifikasi ukuran dan bentuk sel dengan mengubah jumlah air dalam sel tersebut. Nah, sekarang ada 3 klasifikasi tonisitas. Yang pertama ada hipertonik, yang kedua ada hipotonik, dan yang ketiga ada isotonik. Kita ke yang pertama dulu ya, yaitu hipertonis. Apa sih yang dimaksud dengan hipertonis? Hipertonis merupakan konsentrasi zat terlarut lebih tinggi atau tekanan osmotik yang lebih tinggi daripada yang lain sehingga air bergerak keluar sel. Oke, sekarang kita masuk ke bagaimana jika sel darah kita dimasukkan ke dalam cairan hipertonis. Sel dimasukkan ke dalam cairan hipertonis, di mana cairan tersebut kaya akan zat terlarut yaitu NaCl. Molekul zat terlarut NaCl tidak dapat melewati membran untuk mencapai keseimbangan, tetapi molekul zat pelarut yaitu air itu bisa melewati. Kemudian, molekul air yang berada di luar sel akan terhalang untuk masuk ke dalam sel karena melalui banyaknya molekul terlarut. Sehingga di dalam sel, molekul zat terlarut NaCl lebih sedikit sehingga molekul air lebih mudah untuk mengalir keluar dari sel. Beberapa air akan masuk ke dalam sel, tetapi pergerakan total atau keseluruhannya molekul air akan bergerak keluar sel. Sehingga menyebabkan terjadinya krenasi. Apa sih yang dimaksud dengan krenasi? Krenasi itu merupakan penyusutan sel atau sel yang akan menyusut atau mengerut. Sampai di sini bisa dipahami ya teman-teman. Kemudian, bagaimana dampak pemberian cairan hipertonis? Pemberian cairan hipertonis menyebabkan pergerakan air dari rongga ekstravaskuler menuju ke pembuluh darah sehingga menyebabkan peningkatan volume intravaskular. Dalam hal ini menyebabkan terjadinya hipernatremia dan hiperkloremia. Selanjutnya kita ke hipotonis. Tentu teman-teman sudah pernah mendengar apa itu hipotonis kan? Hipotonis adalah suatu larutan dengan konsentrasi zat terlarut lebih rendah atau tekanan osmotik lebih rendah yang lain sehingga air bergerak ke dalam sel. Kemudian, bagaimana jika sel darah kita dimasukkan ke dalam cairan hipotonis? Sel dimasukkan ke dalam cairan hipotonis, di mana cairan tersebut zat terlarut NaCl lebih sedikit dibandingkan zat pelarut air. Beberapa molekul air yang berada dalam sel akan keluar. Tetapi akan lebih banyak lagi molekul air yang berada di luar sel masuk ke dalam karena tidak terhalang oleh molekul zat pelarut.
Sehingga dalam hal ini, sel akan bertambah besar dan bahkan mengalami hemolisis. Apa itu hemolisis? Hemolisis itu merupakan sel yang mengalami lisis atau sel yang pecah. Kemudian, bagaimana dengan dampak pemberian cairan hipotonis? Pada pemberian cairan hipotonis, itu menyebabkan pergerakan air dari intravaskular menuju ekstravaskular dan dapat menuju ke dalam sel. Sehingga dalam hal ini, hipotonis itu menyebabkan hiponatremia. Hiponatremia itu sendiri dikarenakan kandungan natrium yang lebih rendah pada cairan hipotonis dibandingkan dengan cairan isotonis sehingga hiponatremia itu bisa terjadi. Kemudian kita yang ketiga yaitu adalah isotonis. Apa yang dimaksud dengan isotonis? Isotonis adalah larutan yang memiliki konsentrasi garam dan tekanan osmotik yang sama dengan sel darah merah. Kemudian, bagaimana jika sel darah kita dimasukkan ke dalam cairan isotonis? Sel dimasukkan ke dalam larutan isotonis, di mana cairan tersebut memiliki konsentrasi yang sama dengan sel plasma. Karena konsentrasi di dalam dan di luar sel sama, maka akan membentuk kestabilan, di mana jumlah molekul air yang sama terus masuk dan keluar dengan mudah dari sel, sistem berada dalam equilibrium dinamis. Dalam hal ini, sel tidak akan mengalami perubahan bentuk, yaitu tidak bertambah besar, tidak pecah, ataupun menyusut. Sekarang, bagaimana dampak dari pemberian cairan isotonis? Ketika cairan ini diberikan pada pasien dengan status hidrasi yang normal, cairan isotonik tidak menyebabkan pergerakan signifikan air dari pembuluh darah ke dalam sel. Pada pemberian ini tidak meningkatkan risiko terjadinya hipernatremia, kelebihan cairan, ataupun komplikasi yang serius. Dalam hal ini, bisa diketahui perbedaannya dari hipertonis, hipotonis, dan isotonis ya teman-teman. Merupakan ilustrasi dari hipertonik, hipotonik, dan isotonik. Kemudian kita ke perbedaannya. Dari hypotonic solution. Hypotonic solution itu di sini saya hanya akan mereview kembali dari penjelasan awal yang saya jelaskan tadi. Hypotonic solution adalah air akan lebih banyak masuk ke dalam sel karena tidak terhalangi molekul zat pelarut NaCl sehingga sel akan bertambah besar dan pecah. Kemudian isotonik. Itu molekul air bergerak masuk dan keluar dalam jumlah yang sama dengan stabil sehingga sel tidak berubah bentuk menjadi besar ataupun menyusut. Sedangkan hipertonik itu molekul air di dalam sel akan lebih banyak keluar sel sehingga sel akan mengalami krenasi atau yang disebut dengan penyusutan sel. Sampai di sini bisa dipahami ya teman-teman perbedaan dari hipotonik, isotonik, dan hipertonik. Sekarang kita ke perhitungan tonisitas. Dalam perhitungan tonisitas ini digunakan formula obat cuci mata ZnSO4 dengan resep ZnSO4 0,1 gram dengan PTB 0,086 derajat Celcius, asam borat 0,5 gram dengan PTB 0,288 derajat Celcius, dan Aquades 100 ml. Sekarang pertanyaannya adalah, hitunglah berapa NaCl yang diperlukan untuk membuat kondisi isotonis. Slide berikutnya akan menjelaskan hasil dari perhitungannya.
Sebelum kita ke perhitungannya, perlu diketahui dulu rumusnya. Rumus dari penurunan titik beku adalah B sama dengan 0,52 dikurangi B1 kali C1 ditambah B2 kali C2 dan dibagi B3, di mana B merupakan bobot zat tambahan NaCl dalam satuan gram per 100 ml larutan. 0,52 itu merupakan titik beku cairan tubuh, sedangkan B1 adalah PTB ZnSO4, B2 PTB asam borat, C1 kadar ZnSO4, C2 adalah kadar zat asam borat, dan B3 adalah PTB zat tambahan NaCl, yaitu 0,576 derajat Celcius. Setelah diketahui rumusnya, bisa langsung dimasukkan 0,52 dikurangi dengan B1-nya tadi adalah 0,086 dikalikan 0,1 C1-nya tadi ditambahkan dengan B2 0,288 dikalikan dengan C2 0,5 dibagi dengan B3 PTB NaCl tadi 0,576. Dari perhitungan tersebut kemudian menghasilkan 0,637 gram per 100 ml. Sehingga dapat disimpulkan bahwa bobot NaCl yang perlu ditambahkan untuk mencapai kondisi isotonis adalah 0,637 gram. Sampai di sini perhitungannya bisa dipahami ya teman-teman. Terima kasih atas partisipasinya. Apabila ada yang ditanyakan, bisa langsung ditanyakan. Semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.